Nama saya Marcelina Purba dengan nomor NIM 2203142007. Di sini saya akan menjelaskan 10 tips vokal terbaik. Berbicara, bergumam atau bernyanyi adalah kegiatan yang mengeluarkan suara. Nah, kegiatan ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari ekspresi yang bisa dilakukan bahkan sejak manusia berada dalam usia sangat dini. Kegiatan mengeluarkan suara ini sendiri sering dikatakan hal yang alamiah. Padahal untuk bisa menghasilkan suara merdu yang sedap didengar dengan pengucapan yang jelas dan bisa ditangkap oleh pendengarnya sangat berkaitan dengan faktor kesehatan yang berhubungan dengan organ tubuh yang memproduksi suara. Nah, tanpa kita sadari, tidak luput dari hal-hal yang bisa membahayakan organ suaranya, sama seperti orang lain. Pita suara juga rentan terhadap berbagai penyakit. Suara adalah duta besar kita pada dunia. Suara mencerminkan personalitas dan emosi kita, penilaian orang pada kita, salah satunya dipengaruhi oleh suara kita itu tadi. Nah, karena itulah sangat penting untuk menjaga kualitas suara kita meski kita sendiri bukan seorang penyanyi ataupun presenter. Nah, jadi 10 tips vokal terbaik yaitu yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Minumlah cukup air putih setiap hari dan hindari minuman beralkohol dan kafein. Vokal suara kita bergetar sangat cepat dan air akan menjaganya tetap berpelumas. Buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, apel, pir ataupun melon juga sangat disarankan untuk dikonsumsi. Yang kedua, tips kedua yaitu istirahat bersuara. Nah, mereka yang pekerjaannya sehari-harinya banyak menggunakan suara seperti seorang penyanyi yang profesional, guru ataupun pengkhotbah disarankan untuk mengistirahatkan suaranya di antara periode-periode tertentu. Hal ini untuk mencegah timbulnya benjolan-benjolan di pita suara akibat pemakaian suara yang terlalu berlebihan. Tips yang ketiga itu hindari rokok. Nah, bila Anda sudah terlanjur merokok, berhentilah. Karena merokok itu meningkatkan resiko kanker tenggorokan dan asap rokok, bahkan pada perokok pasif, bisa membuat pita suara kita itu terjadi iritasi. Tips yang keempat yaitu hindari pemakaian suara berlebihan. Nah, hindari berteriak atau menjerit-jerit, serta hindari untuk bersuara dengan kencang di lingkungan bising. Bila tenggorokan mulai terasa kering atau suara mulai serak, kurangi penggunaan suara, istilahnya itu secukupnya aja gitu, jangan teriak-teriak berkoar-koar. Nah, suara yang parau atau serak merupakan tanda pita suara kita mengalami iritasi. Tips selanjutnya yaitu jagalah otot leher supaya rileks. Nah, jagalah agar tenggorokan dan otot leher kita itu selalu rileks. Maksudnya itu bahkan ketika kita menyanyikan nada tinggi ataupun nada rendah. Nah, beberapa penyanyi memiringkan kepala mereka ketika menyanyikan nada-nada tinggi dan menundukkan kepala ketika menyanyikan nada rendah. Jadi kayak jadi kayak saat kebanyakan penyanyi itu saat nada tinggi itu dia akan lebih sering untuk supaya mencapai nada tinggi tadi dia memiringkan kepalanya, dan untuk mencapai nada rendah tadi mereka berusaha untuk menurunkan kepalanya tadi. Nah, lalu tips yang keenam yaitu perhatikan cara bertutur kita. Nah, bahkan seorang penyanyi profesional pun bisa mengalami gangguan suara loh ketika mereka berbicara. Nah, saat berbicara kita harus banyak menarik nafas. Jadi kalau saat berbicara itu jangan menggunakan seperti namanya itu cara berbicara legato, itu semuanya tidak ada titik komanya, tapi berusaha untuk setiap pemenggalannya itu ada tarikan nafasnya supaya napas tidak boros dan suara pun tidak terganggu. Lalu tips yang ketujuh itu jangan terlalu sering membersihkan tenggorokan. Nah, hindari berdahak terlalu sering untuk membersihkan tenggorokan karena bisa menyebabkan suara parau. Minum cairan tanpa kafein hangat dapat membantu membasahi tenggorokan kita. Menghirup uap air panas juga dapat membantu. Jadi
Memang kalau misal ada dahak itu juga nggak bagus ya buat tenggorokan kita, karena akan menyebabkan gatal, terus yang akhirnya suara kita jadi parau. Tapi kalau misalnya mengeluarkan dahak itu secara keseluruhan atau membersihkan tenggorokan secara keseluruhan atau secara berlebihan, itu juga nggak bagus ya. Tips yang ke-8 yaitu dengarkan tubuh kita atau dengarkan tubuh Anda. Jika Anda sedang sakit flu dan suara mulai serak, gunakan suara seminimal mungkin. Nah, jadi kalau misalnya tubuh kita lagi nggak fit, terus suara kita juga dalam kondisi kita lagi flu, jangan sekali-sekali kita mengeluarkan suara secara berlebihan. Nah, ke-9 tuh gunakan alat bantu. Nah, bila kita perlu berbicara di depan umum atau di luar ruangan dengan publik yang banyak, gunakan alat bantu pengeras suara sehingga kita tidak perlu berteriak. Lalu tips yang terakhir yang ke-10 yaitu lakukan latihan. Pita suara juga perlu dilatih agar tetap lentur. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara bersenandung kecil di pagi hari sebagai pemanasan pita suara. Jadi itu aja 10 tips vokal terbaik. Semoga membantu. Terima kasih.